Setelah menceraikanku, suamiku mengusirku tanpa harta sepeser pun. Dalam putus asa, aku mengambil sisa tabungan peninggalan ayahku di bank. Namun saat data dibuka, petugas tiba-tiba panik dan berbisik, "Bu, cepat lihat ini." Aku syok ternyata. Sebelum mulai, yuk absen dulu di kolom komentar. Dari kota mana saja? Sobat Kisah? Jangan lupa like dan subscribe ya. Dukunganmu membuat channel ini terus berkembang dan bisa menyajikan cerita yang lebih seru. Terima kasih. Namaku Anita. Aku selalu berpikir, jika seseorang diminta menceritakan hidupnya sendiri, pasti akan memilih bagian yang paling membahagiakan. Tapi aku tidak tahu sejak kapan hidupku berhenti menyediakan bagian itu. Yang tersisa hanya potongan-potongan hari panjang, lampu kantor yang tak pernah benar-benar padam, dan rasa lelah yang terus kugenggam seolah-olah ia adalah bukti bahwa aku masih pantas disebut berjuang. Setiap pagi, aku berangkat sebelum matahari benar-benar naik. Setiap malam, aku pulang saat jalanan sudah mulai sepi. Moro Jaya, perusahaan yang kubangun dari nol, menjadi rumah keduaku. Bahkan, lebih sering rumah pertamaku. 5 tahun bukan waktu yang singkat. 5 tahun adalah waktu yang cukup bagi seseorang untuk kehilangan banyak hal, tanpa sadar. Aku masih ingat hari pertama Moro Jaya berdiri. Tidak ada gedung tinggi, tidak ada papan nama yang megah. Hanya sebuah ruangan kecil, cat dinding yang mulai mengelupas, meja bekas kantor yang salah satu kakinya harus dialasi buku agar tidak goyah. Aku tidak malu mengingatnya. Justru disitulah aku merasa paling hidup. Saat itu, aku belum punya apa-apa, selain keyakinan keras kepala bahwa aku bisa. Aku bekerja tanpa hitungan waktu. Jam sudah tidak lagi bermakna. Kadang aku makan hanya karena ingat tubuh ini tidak mungkin terus dipaksa. Kopi menjadi teman setia, dan kantuk wajak bernegosiasi setiap malam. Sedikit lagi, bisikku selalu pada diri sendiri. Sedikit lagi sebelum semuanya membaik. Sedikit lagi sebelum aku bisa bernapas. Andi sering bilang aku berlebihan. "Kamu terlalu memaksakan diri," katanya suatu malam, ketika aku pulang hampir pagi. Nada suaranya terdengar khawatir, atau setidaknya begitu yang ingin kupercayai. "Kita masih punya waktu," lanjutnya. Aku hanya tersenyum lelah. Aku tidak pernah pandai menjelaskan kegelisahan dalam dadaku. Bukan karena aku tidak percaya padanya, melainkan karena aku merasa, jika aku berhenti sekarang, semua yang sudah kubangun akan runtuh sebelum sempat berdiri tegak. Andi adalah suamiku. Orang yang seharusnya paling mengerti diriku. Ia tidak terlibat langsung di awal perjalanan Moro Jaya. Ia punya pekerjaannya sendiri, dunianya sendiri. Saat perusahaan mulai bertumbuh, barulah ia sering datang ke kantor. Awalnya sekadar menemani, lalu memberi masukan kecil, dan pelan-pelan ikut mencampuri lebih banyak hal. Aku tidak curiga. Mengapa harus curiga pada orang yang kusebut pasangan hidup? Aku terlalu sibuk bertarung dengan target, laporan keuangan, klien yang menuntut kesempurnaan, dan karyawan yang bergantung pada keputusanku. Kepercayaan adalah sesuatu yang kuberikan tanpa banyak pertanyaan. Bagiku, kepercayaan adalah cara paling sederhana untuk bertahan. Hari-hariku berjalan dengan pola yang sama. Masuk kantor, rapat, merevisi rencana, mengoreksi kesalahan orang lain, lalu menyalahkan diri sendiri karena merasa kurang mengawasi. Malam datang tanpa permisi. Aku sering menjadi orang terakhir yang meninggalkan kantor. Lampu-lampu sudah dimatikan satu persatu. Satpam menungguku dengan wajah segan menegur. Jika ia bertanya apakah aku akan pulang malam ini, itu artinya jam sudah terlalu larut untuk disebut malam. Di saat-saat seperti itu, aku sering duduk diam sejenak sebelum mengunci pintu. Menarik napas panjang. Bertanya dalam hati, apakah ini sepadan? Jawabannya selalu sama. Iya. Karena setiap langkah kecil Moro Jaya adalah hasil dari keringatku sendiri. Aku melihat perusahaan itu tumbuh seperti anak yang lahir dari rahim perjuangan. Aku tahu setiap sudutnya, setiap kesalahan awalnya, setiap keputusan impulsif yang hampir menggagalkannya. Aku pernah gagal. Berkali-kali. Pernah kehilangan klien besar. Pernah hampir tidak bisa membayar gaji karyawan. Pernah pulang dengan mata sembab, karena harus menelan pilihan pahit agar perusahaan tetap hidup. Semua itu kuterima sebagai bagian dari proses.
Aku tidak pernah membayangkan bahwa luka terdalam justru tidak datang dari kesulitan bisnis, melainkan dari orang yang paling dekat denganku. Namun, saat itu, aku belum tahu apa-apa. Bagiku, Andi hanyalah suami yang kadang mengeluh karena aku terlalu jarang di rumah. Bagiku, dunia masih sederhana. Masalah hanya soal angka dan strategi. Semua bisa diatasi jika aku cukup bekerja keras. Aku salah. Suatu sore, aku berdiri di depan jendela kaca kantor lantai 2, menatap jalanan yang ramai. Dari kejauhan, papan nama Moro Jaya terlihat jelas. Huruf-hurufnya memantul cahaya matahari, berkilau seperti janji. Aku tidak akan menyia-nyiakanmu, ucapku pelan, entah kepada perusahaan itu, atau kepada diri sendiri. Aku tidak tahu bahwa hari itu, perasaan bangga yang mengalir hangat di dadaku, adalah ketenangan terakhir sebelum hidupku berubah arah. Jika boleh memilih, aku ingin kembali menjadi Anita yang percaya bahwa kerja keras selalu berbuah adil. Bahwa orang yang berdiri di sampingmu akan tetap berdiri di sana, apapun yang terjadi. Tapi hidup tidak pernah bertanya apakah kita siap. Ia hanya berjalan maju, dan menyeret kita bersamanya. Dan aku, tanpa sadar, sedang melangkah tepat menuju titik di mana kepercayaanku akan diuji, dipatahkan, lalu dikhianati. Keberhasilan tidak datang seperti ledakan. Ia merayap perlahan, hampir tak terasa, sampai suatu hari aku sadar bahwa Moro Jaya bukan lagi perusahaan kecil yang nyaris tak diperhitungkan. Teleponku berdering lebih sering. Email masuk tidak pernah benar-benar berhenti. Nama Moro Jaya mulai disebut dalam rapat-rapat penting, bukan sebagai pelengkap, melainkan sebagai pemain yang patut diperhitungkan. Semua itu seharusnya membuatku bahagia. Dan memang, ada rasa bangga yang tidak bisa kupungkiri. Tapi di balik itu, ada beban baru yang jauh lebih berat. Setiap keputusan tak lagi bisa kuambil sendirian. Orang-orang mulai menuntut penjelasan. Investor bertanya tentang arah jangka panjang. Klien menginginkan kepastian. Karyawan berharap stabilitas. Aku berdiri di tengah semua itu, mencoba menyeimbangkan harapan banyak pihak tanpa menjatuhkan satupun. Di masa itulah Andi semakin sering datang ke kantor. Awalnya, kehadirannya terasa menyenangkan. Ia duduk di ruang tunggu sambil menunggu jam makan siang, atau sekadar mengantarkan kopi. Ia mendengarkan ceritaku tentang rapat yang melelahkan, tentang klien yang sulit, tentang rasa lelah yang rasanya tak pernah selesai. Ia mengangguk, memberi saran ringan, dan aku merasa memiliki tempat untuk bersandar sejenak. "Kamu butuh orang kedua," katanya suatu hari, sambil menatap tumpukan berkas di mejaku. "Kamu tidak bisa mengurus semuanya sendiri." Aku setuju. Atau setidaknya, aku ingin setuju. Kalimat itu terdengar masuk akal. Bahkan menenangkan. Maka, tanpa banyak pertimbangan, aku mulai melibatkan Andi dalam beberapa pembicaraan. Awalnya hanya diskusi ringan. Tidak ada keputusan besar. Tidak ada wewenang resmi. Setidaknya, itu yang kupikirkan. Andi mulai banyak mengajukan pertanyaan. Tentang arus kas. Tentang klien utama. Tentang kontrak kerjasama. Ia terlihat antusias. Memberi banyak masukan. Aku menganggapnya bentuk dukungan. Bukankah wajar jika suami ingin membantu istrinya? Tanpa kusadari, aku mulai membiarkannya membaca lebih banyak dokumen. Menghadiri beberapa rapat yang seharusnya hanya dihadiri tim inti. Namanya perlahan menjadi familiar bagi orang-orang kantor. Tidak semua menyukainya, tapi tidak juga ada yang terang-terangan menolak. Aku memilih mempercayainya. Kepercayaan, bagiku, bukan kelemahan. Ia adalah fondasi. Dan aku yakin fondasi rumah tanggaku cukup kuat untuk menopang urusan pekerjaan. Hari demi hari, aku semakin tenggelam dalam rutinitas yang padat. Waktu tidur semakin sedikit. Kepala terasa lebih berat. Dalam kelelahan itu, aku tidak melihat perubahan kecil yang sebenarnya berteriak minta diperhatikan. Andi mulai berbicara seolah ia adalah bagian dari pengambil keputusan, bukan sekadar pendamping. Ia memberi arahan kepada karyawan ketika aku tidak ada. Kadang membuat janji atas nama perusahaan sebelum membicarakannya denganku. Saat aku mempertanyakannya, ia tersenyum ringan. "Tenang saja," katanya, "aku hanya membantu." Tidak ada nada memaksa. Tidak ada kemarahan.
Hanya keyakinan penuh di wajahnya, seolah-olah apa yang ia lakukan sepenuhnya benar. Aku, yang terlalu lelah untuk berdebat, memilih mengalah. Aku bilang pada diriku sendiri, ini demi Moro Jaya. Namun, dalam hati yang paling dalam, ada dorongan samar yang mencoba bangkit. Perasaan aneh ketika melihat karyawan mulai lebih sering bertanya ke Andi daripada kepadaku. Tatapan ragu saat aku masuk ruang rapat yang dulu terasa seperti wilayah kekuasaanku sendiri. Aku menepiskan semua itu. Aku hanya lelah, pikirku. Kecurigaan tidak akan membangun apapun. Suatu malam, aku menandatangani beberapa dokumen tanpa benar-benar membaca detailnya. Andi yang menyiapkannya. Ia bilang itu hanya pengurusan administratif, sesuatu yang rutin. Tanganku bergerak sesuai kebiasaan. Tinta hitam menempel di kertas putih tanpa perlawanan. Aku tidak tahu bahwa tanda tanganku malam itu akan menjadi senjata yang kelak diarahkan padaku. Tidak ada yang berubah secara drastis. Itulah bagian paling berbahaya dari pengkhianatan. Ia tidak datang dengan teriakan atau peringatan keras. Ia datang dengan senyap, menyamar sebagai bantuan, lalu mengambil ruang pelan-pelan. Ketika Moro Jaya akhirnya mencatat keuntungan terbesar sepanjang perjalanannya, aku berdiri di tengah kantor, menerima ucapan selamat dari semua orang. Tepuk tangan menggema. Senyumku terangkat, meski mataku terasa perih. Di sudut ruangan, Andi berdiri dengan wajah puas. Untuk sesaat, pandangan kami bertemu. Ada sesuatu di matanya yang tidak bisa kubaca. Bukan kebanggaan. Bukan pula kasih. Saat itu, aku masih belum mengerti arti tatapan itu. Aku hanya tahu satu hal, bahwa aku telah memberikan lebih dari sekadar waktu dan tenaga. Aku telah memberikan kepercayaan penuh. Dan tanpa kusadari, kepercayaan itu mulai berpindah tangan. Moro Jaya terus tumbuh. Dan bersamaan dengan itu, sesuatu di dalam hidupku mulai bergeser. Pelan, pasti, dan tak terhindarkan. Aku mulai merasakan perubahan itu bukan dari kata-kata, melainkan dari suasana. Ruang rapat terasa berbeda. Udara di dalamnya seperti lebih berat setiap kali aku melangkah masuk. Dulunya, aku selalu tahu apa yang akan dibahas, apa yang perlu diputuskan, dan kemana arah percakapan akan mengalir. Sekarang, aku sering mendapati diriku duduk sambil mendengarkan, bukan memimpin. Andi berbicara lebih banyak dariku. Ia mengutarakan strategi dengan percaya diri. Menjelaskan angka-angka seolah ia yang menghitung semuanya sejak awal. Dan orang-orang, mereka mendengarkan. Beberapa mengangguk. Beberapa mencatat. Tidak ada yang tampak keberatan. Aku mencoba meyakinkan diriku bahwa ini hal baik. Bahwa perusahaan memang sudah terlalu besar untuk dikendalikan satu orang. Bahwa berbagi peran adalah tanda kedewasaan. Namun, setiap kali aku membuka mulut untuk menambahkan pendapat, percakapan sudah terlanjur bergerak menjauh. Tidak ada yang memotongku secara terang-terangan. Tidak ada yang meremehkan. Tetapi aku merasakan sesuatu yang menusuk pelan, kehilangan peran. Andi mulai mengatur jadwal tanpa bertanya terlebih dahulu. Ia mengubah susunan rapat. Mengalihkan beberapa klien ke jalur komunikasi yang hanya melibatkan dirinya. Ketika aku mengetahui hal itu, ia selalu punya alasan yang terdengar masuk akal. Aku hanya mempercepat proses. Klien itu lebih nyaman bicara denganku. Kamu terlalu lelah. Aku tidak ingin membebanimu. Kalimat-kalimat itu terdengar seperti perhatian. Dan mungkin, bagi orang lain, memang demikian. Namun, di dalam dadaku, ada sesuatu yang semakin sering berontak. Aku mulai meragukan instingku sendiri. Aku bertanya dalam diam, apakah aku terlalu sensitif? Apakah aku mulai merasa terancam hanya karena peran dibagi? Perempuan yang membangun perusahaan seharusnya cukup dewasa untuk menerima perubahan, bukan? Tapi malam-malamku tidak lagi tenang. Aku sering terbangun dengan rasa sesak tanpa tahu sebabnya. Pikiran tentang kantor terus berputar bahkan saat tubuhku terbaring lemah. Dalam keheningan kamar, aku menatap langit-langit, mendengarkan napas Andi di sampingku, teratur, tenang, seolah tidak ada yang salah. Aku ingin mempercayainya. Aku benar-benar ingin. Salah satu manajer mendatangiku suatu sore. Wajahnya ragu, langkahnya tertahan. Mbak Anita, katanya pelan, beberapa keputusan terakhir,
Itu memang sudah disetujui, ya? Aku terdiam. Keputusan yang mana? Ia menyebutkan beberapa hal yang tidak pernah aku setujui secara langsung. Perubahan alur kerja, pemindahan tanggung jawab, penyesuaian anggaran. Dadaku menghangat, bukan karena marah, melainkan karena takut. Aku akan cek, jawabku akhirnya. Ketika kutanyakan pada Andi malam itu, ia tidak langsung menyangkal. Ia hanya tersenyum kecil, menepuk bahuku, dan berkata bahwa semua masih dalam kendaliku. Katanya, aku hanya perlu percaya. Kalau kamu tidak percaya padaku, lalu pada siapa lagi? Ucapnya lirih. Pertanyaan itu terasa seperti jebakan. Karena jika aku menjawab jujur, bahwa ada keraguan di hatiku, maka aku akan menjadi istri yang tidak setia. Maka aku memilih diam. Hari-hari berikutnya berlalu dengan perasaan yang semakin asing. Aku berjalan di lorong kantor yang dulu terasa hangat, kini dipenuhi bisik-bisik yang berhenti setiap aku lewat. Beberapa karyawan tersenyum canggung. Beberapa pura-pura sibuk. Tidak ada yang kasar, tetapi ada jarak yang jelas terbentuk. Andi, di sisi lain, tampak semakin nyaman. Ia berdiri di tengah-tengah. Dihormati, dipercaya. Perannya tumbuh, sementara punyaku perlahan menyusut tanpa pengumuman resmi. Aku mencoba mengambil kembali kendali, mengatur ulang jadwal, memanggil rapat mendadak. Namun, setiap kali aku melangkah lebih tegas, selalu ada cara halus untuk melemahkannya. Dokumen yang sudah disiapkan, kesepakatan yang katanya sudah disetujui bersama, nama-nama yang terlanjur terlibat. Aku merasa seperti berlari di pasir hisap. Semakin aku berusaha keluar, semakin dalam aku tenggelam. Suatu malam, saat kantor hampir kosong, aku duduk sendiri di ruang kerja. Lampu meja menyala temaram. Di hadapanku terbuka laporan keuangan yang terasa asing. Angkanya benar, tetapi rasanya tidak lagi menjadi milikku. Aku menahan air mata. Bukan karena lelah bekerja. Bukan karena bisnis yang rumit. Melainkan karena untuk pertama kalinya, aku merasa tidak dibutuhkan di perusahaan yang kuhidupi dengan separuh jiwaku. Aku menatap pantulan wajahku di kaca jendela. Mata itu masih milikku, tapi keyakinannya mulai retak. Apa yang sedang terjadi? Bisikku. Aku belum berani menyebutnya pengkhianatan. Kata itu terlalu keras. Terlalu menakutkan. Aku masih berpegangan pada harapan bahwa semua ini hanyalah fase. Bahwa Andi tidak akan benar-benar melukaiku. Tapi di suatu titik, yang tak ingin kita akui, justru sudah berdiri tepat di depan mata. Dan aku, dengan segala keterbatasanku saat itu, memilih menundukkan kepala saja. Tanpa tahu bahwa setiap langkah mundur akan memudahkan seseorang mengambil alih langkahku ke depan. Hari itu dimulai seperti hari-hari biasa. Terlalu biasa, bahkan. Aku bangun lebih pagi dari biasanya, entah karena firasat atau karena tubuhku sudah lupa bagaimana rasanya tidur nyenyak. Udara pagi terasa dingin, membuat pikiranku sedikit jernih. Aku sempat berdiri di depan cermin lebih lama, menatap wajah sendiri yang tampak lelah namun berusaha tegar. Aku mengikat rambut dengan rapi, mengenakan pakaian kerja yang sudah disiplin kupilih, seperti seragam peperangan. Aku tidak tahu bahwa pagi itu adalah pagi terakhirku sebagai pemilik kendali atas Moro Jaya. Di perjalanan menuju kantor, ponselku bergetar beberapa kali. Pesan masuk dari Andi, singkat dan rapi, memintaku datang lebih awal karena ada rapat penting. Tidak ada nada mendesak. Tidak ada penjelasan berlebihan. Aku mengiyakan tanpa pertanyaan. Setibanya di kantor, suasana terasa aneh. Beberapa karyawan menatapku terlalu lama, lalu buru-buru mengalihkan pandangan. Sapaan mereka terdengar kaku, seperti diucapkan karena kewajiban, bukan kebiasaan. Aku membalas senyum seadanya, mencoba menyingkirkan rasa tidak nyaman yang pelan-pelan merayap. Ruang rapat sudah terisi ketika aku masuk. Andi duduk di ujung meja. Di sampingnya ada beberapa orang yang jarang ikut rapat internal, wajah-wajah asing yang biasanya hanya muncul dalam pembahasan formal. Di hadapan mereka, map-map tebal telah terbuka rapi, seolah semua sudah tersusun sejak lama. Aku duduk di kursiku, mencoba membaca situasi. Rapat dimulai tanpa pengantar panjang. Seseorang berbicara soal restrukturisasi, tentang efisiensi,
tentang arah baru perusahaan. Kata-kata itu terdengar netral, profesional, hampir dingin. Aku menunggu giliran untuk berbicara, tetapi pembicaraan terus mengalir tanpa memberi ruang padaku. Hingga akhirnya, sebuah kalimat jatuh pelan, namun menghantam seperti palu. Mulai saat ini, struktur kepemilikan dan kendali operasional Moro Jaya mengalami perubahan. Dadaku bergetar. Aku menoleh ke Andi. Ia menatap lurus ke depan, wajahnya tenang, terlalu tenang. Tidak ada usaha untuk mencariku dengan pandangan. Tidak ada isyarat bahwa aku seharusnya bersiap. Dokumen dibagikan. Tanganku bergerak membuka halaman demi halaman. Kata-kata hukum berbaris rapi, dingin, dan tak memberi ruang untuk penyangkalan. Namaku ada di sana, tanda tanganku pun ada di sana. Dokumen-dokumen yang dulu kutandatangani tanpa curiga, kini berdiri sebagai bukti paling kejam bahwa aku sudah menyerahkan lebih dari yang kusadari. Aku kehilangan hak suara. Aku kehilangan kendali. Aku kehilangan perusahaan yang kubangun. Ruang rapat mendadak terasa sempit. Napasku tertahan. Namun tidak ada air mata yang jatuh. Tidak ada teriakan. Aku duduk tegak, berusaha memahami cepat-cepat apa yang sedang terjadi, meski kepalaku terasa berputar. Apa maksudnya ini? Tanyaku akhirnya. Suaraku terdengar lebih tenang daripada perasaanku. Semua mata tertuju padaku. Sesaat, lalu Andi berbicara. Ini demi kebaikan perusahaan, katanya datar. Kamu terlalu terlibat secara emosional. Moro Jaya butuh arah yang lebih rasional. Kalimat itu menusuk lebih dalam daripada tuduhan manapun. Aku ingin tertawa. Aku ingin berdiri dan berteriak bahwa Moro Jaya berdiri karena emosiku. Karena keberanianku, karena kegilaanku bertahan ketika semua orang meragukan. Tapi yang keluar hanya keheningan panjang. Dan peran saya? Tanyaku pelan. Andi menoleh. Untuk pertama kalinya pagi itu, tatapan kami bertemu. Tidak ada penyesalan di sana. Tidak ada rasa bersalah. Hanya jarak yang dingin dan keputusan yang sudah bulat. Kamu bisa mengambil waktu istirahat, katanya. Fokus pada dirimu sendiri. Istirahat. Kata itu terdengar seperti ejekan. Rapat berakhir tanpa penutup dramatis. Orang-orang bangkit satu persatu. Kursi ditarik. Map ditutup. Tidak ada yang menatapku lama-lama. Mereka menghindari mata, seperti takut tertular sesuatunya dariku. Aku keluar ruangan dengan langkah yang berusaha tetap stabil. Di mejaku, beberapa kotak kardus kecil sudah tertata rapi. Isinya barang-barang pribadiku, bingkai foto, mukopi kesukaanku, beberapa buku catatan lama. Tidak ada yang rusak. Tidak ada yang dilempar. Semuanya terlalu rapi untuk disebut kejam, tapi justru disitulah sakitnya. Aku berdiri terpaku. Seorang staf mendekat, wajahnya tertahan antara iba dan salah tingkah. Ia tidak berkata apa-apa. Aku mengangguk kecil, mengambil kotak-kotak itu, dan melangkah menuju pintu. Setiap langkah terasa berat. Lorong kantor yang dulu kulewati setiap hari, kini terasa asing. Dindingnya sama, lampunya sama. Namun aku tahu, aku tidak lagi memiliki tempat di sana. Saat aku sampai di depan pintu utama, kaca bening memantulkan bayanganku. Seorang perempuan dengan kotak kardus di pelukan, wajahnya pucat, matanya kosong. Pintu itu terbuka, lalu tertutup kembali di belakangku. Tidak ada suara keras. Tidak ada perpisahan resmi. Tidak ada kata pamit. Hanya satu kepastian yang runtuh dalam sunyi. Di parkiran, aku duduk di dalam mobil cukup lama tanpa menyalakan mesin. Tanganku gemetar saat memegang setir. Dunia terasa jauh, seolah aku mengamatinya dari balik kaca tebal. Aku tidak tahu harus kemana. Moro Jaya telah merampas segalanya dariku. Atau lebih tepatnya, seseorang yang seharusnya melindungiku telah melakukannya. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku benar-benar sendirian. Bukan karena kehilangan pekerjaan. Bukan karena kehilangan status. Melainkan karena kehilangan pijakan. Dan hari itu, ketika aku meninggalkan perusahaan yang kubangun dengan darah dan waktu, aku belum tahu bahwa kehancuran ini bukan akhir. Ia hanyalah gerbang menuju sesuatu yang jauh lebih besar. Aku pulang tanpa tahu harus membawa kemana langkahku.
Rumah yang biasanya terasa sekadar tempat singgah kini menyambutku dengan keheningan yang terlalu luas. Sepatu kerja ku lepas sembarang. Tas ku taruh di lantai. Kotak kardus dari kantor masih kupeluk erat. Seolah jika ku lepaskan, seluruh kenyataan akan runtuh sekaligus. Aku berdiri di ruang tamu, memandangi sofa, meja kecil, jendela yang tertutup tirai tipis. Semua terlihat sama. Tidak ada yang berubah. Tapi justru disitulah terasa ganjil. Seolah hidupku berhenti bergerak, sementara dunia memilih bersikap biasa saja. Aku duduk perlahan, lalu terduduk lebih lama dari yang kurencanakan. Ponselku bergetar beberapa kali. Panggilan dari kantor. Pesan dari rekan kerja yang tidak tahu harus berkata apa. Aku tidak membalas. Aku tidak kuat menyusun kalimat yang sopan ketika hatiku sendiri porak-poranda. Andi tidak pulang. Aku tidak bertanya. Tidak menghubungi. Rasanya semua percakapan kami sedang digantung oleh udara yang sama dinginnya dengan ruang tamu ini. Mungkin ia tahu aku belum siap. Mungkin pula ia tidak peduli. Malam turun perlahan, tanpa peringatan. Aku menyalakan lampu satu persatu, bukan karena butuh terang, tetapi karena takut pada gelap yang terlalu tenang. Saat akhirnya memberanikan diri membuka kotak kardus dari kantor, tanganku bergetar lagi. Isinya sederhana. Bingkai foto bersama tim awal Moro Jaya. Muk kopi dengan logo perusahaan versi lama. Buku catatan usang berisi coretan rencana 5 tahun ke depan. Semuanya karyaku. Hidupku. Masa depanku yang dipisahkan begitu saja dari tubuhku. Aku menutup kotak itu. Air mata yang kutahan sejak pagi akhirnya jatuh. Tanpa suara. Tanpa dramatika. Hanya tetes-tetes yang terasa panas di pipiku. Aku tidak terisak. Aku kelelahan bahkan untuk menangis keras. Di tengah keheningan itu, ingatanku melayang pada satu hal yang selama ini selalu kuhindari. Kamar kerja ayah. Ayah sudah lama meninggal. Sejak kepergiannya, ruangan itu nyaris tak pernah kusentuh. Aku takut membuka pintu yang bisa membawa kembali kehilangan yang belum sepenuhnya selesai. Ayah adalah satu-satunya orang yang selalu berkata bahwa aku akan kuat, bahkan ketika aku sendiri belum percaya. Entah dorongan dari mana, langkahku bergerak ke sana. Pintu kamar kerja itu berderit pelan saat kubuka. Bau kayu tua dan kertas lama menyambutku. Rak buku masih sama. Meja tulis masih rapi. Seolah ayah baru saja pergi sesaat, dan akan kembali kapan saja. Aku menyentuh permukaan meja, mengusap debu tipis yang menempel. Di sudut laci, aku menemukan satu amplop coklat. Sudah menguning. Nama lengkapku tertulis di sana dengan tulisan tangan ayah. Tegas, familiar, dan begitu hidup. Amplop itu tidak baru. Aku pernah melihatnya. Pernah berniat membukanya. Namun selalu menunda. Aku duduk di kursi ayah, napasku tertahan. Tanganku bergetar saat membuka amplop itu. Di dalamnya ada beberapa lembar kertas, ditulis rapi, tanpa bertele-tele. Tidak ada kata-kata manis panjang. Ayah tidak pernah pandai merangkai kalimat indah. Jika kamu membaca ini, tulisnya, berarti sesuatu yang tidak baik telah terjadi. Dadaku mencengkeram. Ayah menulis tentang kehati-hatian. Tentang kepercayaan yang tidak boleh dibagikan tanpa perlindungan. Tentang keputusan yang mungkin akan kugambil tanpa menyadari dampaknya. Ia tidak menyebut nama Andi. Tidak secara langsung. Namun kalimat-kalimat itu terasa terlalu tepat. Aku sudah menyiapkan jalan, bukan untuk membuatmu kaya, lanjutnya, tetapi agar kamu tidak kehilangan dirimu sendiri. Aku berhenti membaca. Air mata kembali jatuh, kali ini lebih deras. Ayah tahu. Entah bagaimana, ayah seolah telah melihat ke depan. Melihat hari ini, melihat aku duduk hancur di kursinya, memegang surat yang baru berani kubuka saat semuanya terlambat. Di bawah surat itu, ada sebuah catatan kecil. Bukan penjelasan rinci. Hanya petunjuk samar. Tentang dokumen. Tentang amanah yang disimpan dengan cara yang tidak mencolok. Tentang kunci yang nilainya jauh lebih besar daripada uang. Aku menggenggam kertas itu erat-erat. Untuk pertama kalinya sejak keluar dari kantor pagi itu, ada sesuatu yang bergerak di dalam diriku. Bukan harapan penuh, bukan pula semangat membara. Hanya satu hal sederhana.
Kesadaran bahwa kehancuran ini mungkin belum selesai dengan kekalahan. Aku masih hancur, masih tersesat, masih dipenuhi pertanyaan. Tapi kini aku tahu satu hal, ayah tidak meninggalkanku tanpa perlindungan. Malam itu, aku duduk lama di kamar kerja ayah, membaca ulang surat itu berkali-kali. Dan di sela-sela tangisku, untuk pertama kalinya aku berani memikirkan hal yang selama ini kutakuti. Bagaimana jika semua ini bukan kebetulan? Bagaimana jika pengkhianatan yang menimpaku sudah diperhitungkan jauh sebelum aku menyadarinya? Pertanyaan-pertanyaan itu menggantung, belum berani ku jawab. Namun satu hal perlahan tumbuh di balik puing-puing batinku, sebuah arah. Dan aku tahu, besok atau lusa, aku harus mulai mencarinya. Aku tidak langsung melakukan apapun keesokan harinya. Aku duduk berjam-jam di kamar kerja ayah, menatap surat itu seakan huruf-hurufnya akan berubah jika aku cukup lama memandangi. Setiap kalimat terasa seperti ditulis bukan untuk masa lalu, melainkan untuk detik ini, untuk saat aku runtuh, bingung, dan kehilangan pijakan. Ayah tidak pernah bicara berlebihan. Jika ia menulis sesuatu, berarti ia menganggapnya penting. Dan dalam surat itu, setiap barisnya terasa seperti peringatan yang datang terlambat tapi tetap menyelamatkan. Ia menyebut tentang amanah yang tidak dititipkan di bank. Tentang dokumen yang disamarkan sebagai sesuatu yang biasa. Tentang satu keputusan hukum yang hanya bisa dijalankan jika aku sendiri yang mencarinya. Tidak ada alamat lengkap. Tidak ada penjelasan gamblang. Ayah tidak memberiku jawaban. Ia memberiku jalan untuk berpikir. Hari itu, untuk pertama kalinya sejak aku disingkirkan, aku keluar rumah bukan sebagai orang yang kalah, tetapi sebagai seseorang yang sedang mencari kebenaran. Aku mendatangi notaris lama keluarga kami. Tempat itu kecil, tidak berubah sejak terakhir kali aku datang bersama ayah. Meja kayunya masih sama. Bau arsip lama masih menempel di udara. Orang yang menyambutku pun orang yang sama. Lebih tua, lebih pelan, tapi matanya langsung mengenaliku. Sudah lama sekali, katanya hati-hati. Aku mengangguk. Tenggorokanku terasa kaku. Ayah pernah menitipkan sesuatu? Tanyaku tanpa basa-basi. Atas namaku. Ia terdiam lama. Terlalu lama untuk disebut berpikir biasa. Ada, katanya akhirnya. Tapi aku tidak berwenang menyerahkannya tanpa syarat yang tepat. Jantungku berdegup keras. Aku menyerahkan salinan identitas. Dokumen kepemilikan yang masih kumiliki. Semua yang bisa membuktikan bahwa aku adalah anak kandung ayah, bukan sekadar pewaris nama. Ia membuka brankas kecil di sudut ruangan. Mengeluarkan sebuah map tipis berwarna abu-abu. Tidak mencolok. Tidak seperti sesuatu yang menyimpan rahasia besar. Tanganku gemetar saat menerimanya. Di dalamnya, ada salinan perjanjian lama. Aku membaca perlahan. 1 halaman. Lalu 2. Lalu aku berhenti bernapas sejenak. Ayah telah menanam kendali. Bukan di Morojaya secara langsung, melainkan di fondasi yang menopangnya. Investasi awal. Kepemilikan intelektual. Perjanjian kerja sama strategis tahun-tahun pertama, semua atas nama ayah, lalu diamankan untukku, dengan syarat yang sangat khusus. Jika terjadi pengambil alihan sepihak. Jika terjadi penyalahgunaan kuasa. Jika aku kehilangan posisi bukan karena pengunduran diri sukarela. Semua itu tertulis rapi. Tidak emosional. Tidak bernada ancaman. Hanya logika hukum yang dingin, dan sangat mematikan. Aku menutup map itu perlahan. Untuk pertama kalinya sejak pengusiranku, aku tidak menangis. Sebaliknya, dadaku terasa sesak oleh kesadaran yang jauh lebih berat. Ayah sudah tahu. Atau setidaknya, sejak lama ia mencurigai kemungkinan terburuk. Bukan hanya tentang Andi, tetapi tentang dunia bisnis yang tidak pernah benar-benar adil pada orang yang terlalu jujur. Aku teringat percakapan lama kami. Jangan beri siapapun semua kuncimu, kata ayah dulu, termasuk orang yang kamu cintai. Aku dulu menganggapnya terlalu curiga, terlalu keras. Kini, aku memahami maksudnya dengan cara paling pahit. Namun puncak kesadaran itu belum selesai. Dalam map tersebut, ada satu catatan tambahan. Bukan tulisan ayah. Tulisan tangan notaris. Anda belum membuka seluruhnya. Masih ada satu lapisan lagi.
Aku kembali menatapnya. Apa maksudnya? Ia menghela napas panjang. Ada pengawasan tidak langsung. Keuangan Moro Jaya masih terhubung pada satu entitas pengaman. Tidak mengikat secara operasional, tetapi mencatat setiap pelanggaran. Aku tersenyum tipis. Senyum pertama yang terasa tidak palsu sejak hari aku dikhianati. Andi mengira ia mengambil segalanya. Padahal ia hanya memegang kemasan. Sepanjang perjalanan pulang, pikiranku bekerja cepat. Setiap potongan mulai menyatu. Alasan ayah memisahkan kepemilikan. Mengapa ia memintaku tidak mencantumkan namaku di beberapa kontrak awal? Mengapa ia begitu tenang setiap kali aku bercerita tentang ambisi Andi yang mulai berubah arah? Ayah tidak mencoba mengendalikan hidupku. Ia hanya memastikan, jika aku jatuh, aku tidak jatuh tanpa pegangan. Malam itu, aku duduk sendirian di rumah, membuka kembali semua dokumen pribadi yang dulu tak pernah kuperhatikan. Kini, aku membaca sebagai perempuan yang telah kehilangan segalanya, dan justru karena itu, mampu melihat lebih jernih. Aku tidak boleh terburu-buru. Ini bukan tentang menyerang. Bukan tentang membalas. Ini tentang menunggu saat yang tepat. Dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar memahami bahwa kekuatan tidak selalu terlihat keras. Kadang, ia hanya berupa kesabaran dan bukti yang mengendap diam-diam, menunggu orang yang salah membuat kesalahan terakhir. Andi merasa aman. Ia merasa menang. Ia merasa aku sudah selesai. Ia tidak tahu bahwa permainan baru saja dimulai. Aku belajar satu hal setelah kehilangan segalanya, diam bukan berarti pasrah. Diam adalah cara terbaik untuk mengamati. Aku menghentikan kebiasaanku mendatangi orang-orang yang dulu mengenalku sebagai pemilik Moro Jaya. Tidak ada kunjungan mendadak. Tidak ada pesan emosional. Tidak ada keluhan. Aku menghilang dari lingkaran itu seolah-olah benar-benar selesai. Dan itulah kesalahan pertama Andi. Karena saat seseorang yakin lawannya sudah jatuh, kewaspadaannya mati. Aku memulai dari hal paling dasar, mengumpulkan bukti. Bukan bukti dramatis, bukan percakapan emosional. Melainkan jejak kecil yang sering dianggap sepele. Laporan keuangan yang dilompati prosedur, kontrak kerja yang diubah sepihak, keputusan besar yang tidak dicatat lewat mekanisme resmi. Semua pelanggaran itu tercatat. Bukan olehku, oleh sistem ayah. Aku duduk berjam-jam membaca laporan-laporan yang tidak pernah muncul di rapat umum. Catatan transaksi yang jumlahnya terlihat kecil, namun konsisten. Setiap angka itu seperti jejak kaki seseorang yang merasa tak perlu menutup jalurnya. Andi terlalu sibuk menikmati kendali. Terlalu percaya diri pada legalitas yang ia pegang. Ia lupa satu hal penting, fondasi Moro Jaya dibangun dengan kehati-hatian berlebih, bukan keberanian kosong. Aku juga menemui orang-orang lama. Bukan untuk menggugat. Bukan untuk menghasut. Aku hanya bertanya, lalu mendengarkan. Dan saat orang merasa aman, mereka bicara lebih banyak daripada yang mereka sadari. Beberapa mulai ragu. Beberapa mulai cemas. Beberapa mulai menyadari bahwa arah perusahaan berubah terlalu tajam. Aku pikir Mbak Anita tahu soal ini, kata seseorang tanpa sadar. Aku hanya tersenyum dan tidak membenarkan apapun. Setiap malam, aku pulang dengan kepala penuh, tetapi hati mulai tenang. Aku tidak lagi menangis di kamar kerja ayah. Kini aku duduk di sana dengan punggung tegak, membaca ulang suratnya bukan sebagai anak yang kehilangan, melainkan sebagai perempuan yang dilindungi. Ayah tidak mengajariku cara menyerang. Ia mengajariku cara menunggu orang lain menyerang dirinya sendiri. Aku tahu satu langkah salah saja bisa menghancurkan segalanya. Maka aku menahan diri. Tidak datang ke kantor. Tidak menemui Andi. Aku membiarkan ia bergerak bebas, sambil lupa bahwa setiap gerak meninggalkan bekas. Suatu malam, ponselku bergetar. Nama Andi muncul di layar. Aku menatapnya lama sebelum menjawab. "Kenapa kamu tidak pernah datang lagi?" tanyanya. Nada suaranya terdengar santai, tapi ada sesuatu yang dipaksakan. "Apa gunanya?" jawabku singkat. Ia terdiam sesaat. "Kamu masih bagian dari ini, Anita?" Aku hampir tersenyum. "Tidak, aku tidak lagi bagian dari permukaan. Aku adalah bagian dari pondasinya." "Kita bicara nanti," kataku, lalu memutus sambungan. Malam itu,
Aku tahu, ia mulai gelisah. Dan kegelisahan adalah awal dari kesalahan. Andi mulai bergerak terlalu cepat. Keputusan-keputusan besar diambil tanpa pertimbangan matang. Ekspansi dipaksakan. Dana diputar ke jalur yang belum siap. Ia ingin menunjukkan bahwa Moro Jaya bisa berjalan tanpa aku, bahkan lebih agresif, lebih berani. Dan disitulah ia membuka seluruh wajah aslinya. Laporan pelanggaran menyusun diri mereka sendiri. Setiap langkah Andi menjadi bukti tambahan. Aku tidak perlu merekayasa apapun. Aku hanya mengumpulkan apa yang sudah ia lakukan dengan tangannya sendiri. Saat semua siap, aku mengajukan satu permintaan resmi. Audit. Permintaanku sah. Legal. Berdasarkan hak yang masih melekat melalui lapisan kepemilikan ayah. Tidak bisa ditolak tanpa konsekuensi serius. Andi mencoba menahannya. Ia gagal. Hari audit itu tiba tanpa sorotan publik. Tidak ada kamera. Tidak ada kerumunan. Namun suasananya cukup untuk membuat lantai kantor terasa bergetar. Aku datang untuk pertama kalinya sejak diusir. Tidak membawa amarah. Tidak membawa dendam. Hanya membawa dokumen. Orang-orang menoleh. Bisik-bisik tertahan. Andi berdiri di ruang rapat, wajahnya kaku saat melihatku masuk. Untuk pertama kalinya, aku melihat kegentaran yang ia sembunyikan dengan buruk. Kamu tidak berhak ada di sini, katanya lirih. Aku meletakkan map di meja. Aku selalu punya hak. Kamu yang lupa. Audit berjalan cepat. Terlalu cepat bagi seseorang yang selama ini merasa aman. Pelanggaran terbaca satu persatu. Tidak ada teriakan. Tidak ada perdebatan. Hanya keheningan panjang yang menyadarkan semua orang bahwa kemenangan Andi dibangun di atas pasir. Saat kesimpulan diumumkan, Andi menoleh padaku. Matanya merah, bukan karena marah, melainkan karena sadar. Kamu sudah merencanakan ini, katanya pelan. Aku menggeleng. Bukan aku, ayah. Kata itu menghantamnya lebih keras daripada tuduhan manapun. Ia terduduk perlahan. Seluruh keangkuhannya runtuh dalam satu ruangan yang sama tempat ia dulu menyingkirkanku. Kali ini, tidak ada yang menolongnya keluar. Aku berdiri tenang. Bukan puas. Bukan bahagia. Hanya lega. Karena aku tahu, aku tidak merebut kembali sesuatu yang dulu direbut dariku. Aku hanya mengembalikan keseimbangan. Dan di saat itu, aku mengerti sepenuhnya, perjalanan ini bukan tentang Andi. Bukan tentang Moro Jaya semata. Ini tentang aku. Tentang seorang perempuan yang akhirnya berdiri tanpa perlu meminta izin pada siapapun. Setelah semua keramaian itu berakhir, justru keheningan yang paling terasa. Tidak ada tepuk tangan. Tidak ada perayaan. Tidak ada desakan media. Kejatuhan Andi terjadi dalam sunyi yang sama tenangnya ketika aku dulu disingkirkan. Dunia bisnis bergerak cepat, hari ini seorang naik, besok yang lain jatuh. Tidak ada ruang untuk belas kasihan. Aku kembali ke rumah dengan perasaan yang aneh. Bukan kemenangan, bukan pula kekalahan. Seolah aku baru saja menyelesaikan sebuah perjalanan panjang yang menguras segalanya, lalu berdiri di persimpangan tanpa peta. Moro Jaya kini kembali berada di bawah kendali yang benar. Secara hukum, secara struktur, secara arah. Aku punya hak penuh untuk kembali menduduki kursi yang dulu kutinggalkan dengan kardus di tangan. Namun untuk pertama kalinya, aku ragu. Aku menghabiskan beberapa hari tanpa menyentuh satupun dokumen perusahaan. Aku bangun tanpa alarm, duduk di teras rumah sambil memandangi pagi yang selama bertahun-tahun hanya kulewati dari balik kaca mobil. Aku minum kopi tanpa terburu-buru. Dan di sela napas yang pelan itu, aku mulai mendengar suara yang selama ini tenggelam oleh ambisi. Suaraku sendiri. Aku menyadari betapa lama aku hidup sebagai fungsi, sebagai pemilik, sebagai istri, sebagai penopang. Jarang sekali sebagai Anita yang berdiri utuh tanpa peran tambahan di belakang namanya. Aku kembali masuk ke kamar kerja ayah. Ruangan itu tidak lagi terasa menyesakkan. Aku duduk di kursinya, membuka kembali surat lama itu, membacanya tanpa tangis. Kali ini, aku tersenyum kecil. Ayah tidak menuliskan jalan hidup untukku. Ia hanya memastikan aku selalu punya pilihan. Dan kini, pilihan itu ada di tanganku sepenuhnya. Aku bertemu dengan beberapa orang lama dari Moro Jaya.
Tidak dalam ruang rapat besar, melainkan di meja kecil, di kafe yang sunyi. Kami berbicara jujur tentang arah perusahaan, tentang luka yang sempat terjadi, tentang kepercayaan yang perlu dibangun dari awal, tanpa nama besar, tanpa hierarki kaku. Mereka menanyakan keputusanku. Apa Mbak Anita akan kembali? Pertanyaan itu sederhana, tapi bebannya berat. Aku berpikir lama sebelum menjawab. Aku akan terlibat, kataku akhirnya, tapi tidak dengan cara lama. Aku tidak lagi ingin menjadi perempuan yang pulang paling akhir dan kehilangan dirinya sendiri. Jika aku kembali, itu sebagai pemimpin yang memilih, bukan yang terjebak dalam tuntutan. Beberapa tampak lega, beberapa tampak khawatir. Aku tidak mempermasalahkannya. Tidak semua orang harus setuju dengan caraku untuk bertahan hidup. Malam itu, Andi mengirim satu pesan singkat. Aku salah. 2 kata. Tidak lebih. Aku menatap layar cukup lama. Tidak ada kemarahan yang bangkit. Tidak ada keinginan membalas. Aku tidak menjawab. Bukan untuk menghukumnya, melainkan karena akhirnya aku tidak lagi membutuhkannya sebagai penjelasan hidupku. Kesalahan Andi adalah tanggung jawabnya. Perjalananku adalah milikku. Aku mulai menata hidup perlahan. Tidak gegabah, tidak dramatis. Aku menyusun kembali cara bekerja, cara mempercayai, cara menjaga batas. Aku belajar bahwa kekuatan sejati bukan terletak pada seberapa banyak yang bisa kita pegang, tetapi pada seberapa baik kita tahu kapan harus melepaskan. Di cermin, aku melihat perempuan yang berbeda. Masih lelah, masih penuh bekas, tetapi matanya tenang. Punggungnya tegak bukan karena dipaksa, melainkan karena ia tahu siapa dirinya. Aku tidak lagi berdiri di atas Moro Jaya untuk membuktikan apapun. Jika aku berdiri di sana, itu sebagai Anita, bukan sebagai bayangan siapapun, bukan sebagai korban pengkhianatan. Dan malam itu, sebelum tidur, aku berbisik pada diriku sendiri. Aku akhirnya pulang. Setelah semua keramaian itu berakhir, justru keheningan yang paling terasa. Tidak ada tepuk tangan, tidak ada perayaan, tidak ada desakan media. Kejatuhan Andi terjadi dalam sunyi yang sama tenangnya ketika aku dulu disingkirkan. Dunia bisnis bergerak cepat, hari ini seorang naik, besok yang lain jatuh. Tidak ada ruang untuk belas kasihan. Aku kembali ke rumah dengan perasaan yang aneh. Bukan kemenangan, bukan pula kekalahan. Seolah aku baru saja menyelesaikan sebuah perjalanan panjang yang menguras segalanya, lalu berdiri di persimpangan tanpa peta. Moro Jaya kini kembali berada di bawah kendali yang benar. Secara hukum, secara struktur, secara arah. Aku punya hak penuh untuk kembali menduduki kursi yang dulu kutinggalkan dengan kardus di tangan. Namun untuk pertama kalinya, aku ragu. Aku menghabiskan beberapa hari tanpa menyentuh satupun dokumen perusahaan. Aku bangun tanpa alarm, duduk di teras rumah sambil memandangi pagi yang selama bertahun-tahun hanya kulewati dari balik kaca mobil. Aku minum kopi tanpa terburu-buru. Dan di sela napas yang pelan itu, aku mulai mendengar suara yang selama ini tenggelam oleh ambisi. Suaraku sendiri. Aku menyadari betapa lama aku hidup sebagai fungsi, sebagai pemilik, sebagai istri, sebagai penopang. Jarang sekali sebagai Anita yang berdiri utuh tanpa peran tambahan di belakang namanya. Aku kembali masuk ke kamar kerja ayah. Ruangan itu tidak lagi terasa menyesakan. Aku duduk di kursinya, membuka kembali surat lama itu, membacanya tanpa tangis. Kali ini, aku tersenyum kecil. Ayah tidak menuliskan jalan hidup untukku. Ia hanya memastikan aku selalu punya pilihan. Dan kini, pilihan itu ada di tanganku sepenuhnya. Aku bertemu dengan beberapa orang lama dari Moro Jaya. Tidak dalam ruang rapat besar, melainkan di meja kecil, di kafe yang sunyi. Kami berbicara jujur. Tentang arah perusahaan. Tentang luka yang sempat terjadi. Tentang kepercayaan yang perlu dibangun dari awal, tanpa nama besar, tanpa hierarki kaku. Mereka menanyakan keputusanku. Apa Mbak Anita akan kembali? Pertanyaan itu sederhana, tapi bebannya berat. Aku berpikir lama sebelum menjawab. Aku akan terlibat, kataku akhirnya, tapi tidak dengan cara lama. Aku
Aku tidak lagi ingin menjadi perempuan yang pulang paling akhir dan kehilangan dirinya sendiri. Jika aku kembali, itu sebagai pemimpin yang memilih, bukan yang terjebak dalam tuntutan. Beberapa tampak lega, beberapa tampak khawatir. Aku tidak mempermasalahkannya. Tidak semua orang harus setuju dengan caraku untuk bertahan hidup. Malam itu, Andi mengirim satu pesan singkat. Aku salah. 2 kata. Tidak lebih. Aku menatap layar cukup lama. Tidak ada kemarahan yang bangkit. Tidak ada keinginan membalas. Aku tidak menjawab. Bukan untuk menghukumnya, melainkan karena akhirnya aku tidak lagi membutuhkannya sebagai penjelasan hidupku. Kesalahan Andi adalah tanggung jawabnya. Perjalananku adalah milikku. Aku mulai menata hidup perlahan. Tidak gegabah. Tidak dramatis. Aku menyusun kembali cara bekerja, cara mempercayai, cara menjaga batas. Aku belajar bahwa kekuatan sejati bukan terletak pada seberapa banyak yang bisa kita pegang, tetapi pada seberapa baik kita tahu kapan harus melepaskan. Di cermin, aku melihat perempuan yang berbeda. Masih lelah, masih penuh bekas, tetapi matanya tenang. Punggungnya tegak bukan karena dipaksa, melainkan karena ia tahu siapa dirinya. Aku tidak lagi berdiri di atas Moro Jaya untuk membuktikan apapun. Jika aku berdiri di sana, itu sebagai Anita, bukan sebagai bayangan siapapun, bukan sebagai korban pengkhianatan. Dan malam itu, sebelum tidur, aku berbisik pada diriku sendiri. Aku akhirnya pulang. Aku kembali ke kantor Moro Jaya tanpa pengumuman. Tidak ada pemberitahuan resmi. Tidak ada permintaan sambutan. Aku datang di pagi yang biasa, mengenakan pakaian sederhana, menyusuri lorong yang dulu kulewati dengan langkah tergesa. Kali ini, aku berjalan pelan. Aku berhenti sejenak di depan papan nama perusahaan. Huruf-huruf itu masih sama, tetapi maknanya berbeda. Moro Jaya tidak lagi mewakili ambisi yang menuntut segalanya. Ia kini menjadi simbol perjalanan, dan bayangan masa lalu yang tidak lagi ingin kutinggali. Aku masuk bukan sebagai perempuan yang pernah diusir. Aku masuk sebagai perempuan yang memilih kembali. Beberapa karyawan menoleh. Tidak semua langsung mengenaliku. Waktu telah bergerak. Wajah-wajah baru hadir. Dan itu tidak membuatku sedih. Justru menenangkan. Perusahaan ini sah berkembang, bahkan tanpa aku memegang setiap tali pengendali. Aku bertemu tim inti di ruang kecil, bukan ruang rapat besar seperti dulu. Aku mengatakan niatku tanpa bahasa tinggi. Aku tidak akan mengulang cara lama, ucapku jujur. Jika aku ada di sini, itu untuk menjaga arah, bukan mengorbankan hidup. Tidak ada yang bertepuk tangan. Tidak ada euforia. Namun aku melihat sesuatu yang lebih berharga, kelegaan, kejujuran, kesetaraan yang selama ini hilang di balik struktur. Di sela hari itu, aku menyempatkan diri ke satu tempat yang dulu jarang kukunjungi. Kamar kerja ayah. Aku membawa satu bingkai kecil. Foto terakhir kami bersama. Aku letakkan di atas meja, berdampingan dengan surat wasiat yang telah mengubah segalanya. Tidak ada air mata. Hanya rasa penuh. Ayah tidak salah, gumamku, tapi aku yang baru belajar mengerti. Aku tidak menutup masa lalu. Aku menempatkannya pada tempat yang benar. Beberapa bulan berlalu, dan Moro Jaya bergerak dengan ritme baru. Lebih sehat, lebih manusiawi. Tidak ada lagi keputusan yang lahir dari ego tunggal. Tidak ada lagi nama yang terlalu diagungkan. Namaku pun tidak selalu disebut. Dan anehnya, aku justru damai karenanya. Andi tidak pernah kembali masuk ke hidupku. Nama itu perlahan menjadi arsip, bukan luka terbuka. Kadang terlintas, lalu pergi. Aku tidak menghapusnya. Aku hanya berhenti menjadikannya pusat ceritaku. Suatu sore, saat matahari miring dan cahaya keemasan masuk lewat jendela kantor, aku berdiri sendirian. Dengan secangkir kopi hangat di tangan dan kesunyian yang ramah. Aku teringat diriku yang dulu. Perempuan yang selalu pulang paling akhir. Perempuan yang mengira kerja keras cukup untuk melindungi segalanya. Perempuan yang memberikan kepercayaan lebih cepat daripada menjaga diri sendiri. Aku tersenyum kecil. Aku tidak menyesal menjadi versi itu. Tanpanya, aku tidak akan memahami versi diriku sekarang.
Aku belajar bahwa kekuatan bukan soal seberapa besar kita bisa bertahan di tempat yang salah, melainkan keberanian untuk membangun ulang diri saat semua runtuh. Warisan ayah bukan sekadar perlindungan hukum. Ia adalah cara berpikir bahwa cinta sejati tidak membelenggu, melainkan menyiapkan kita untuk berdiri bahkan saat ia sudah tiada. Aku menatap langit sore itu, menarik napas panjang. Hidup tidak menjadi mudah. Namun hidup kini menjadi milikku sepenuhnya. Dan jika suatu hari seseorang bertanya siapa pemilik Morojaya, aku akan menjawab dengan tenang. Perempuan yang tidak bisa lagi dijatuhkan. Karena aku telah jatuh, hancur, dan bangkit dengan caraku sendiri. Dan itu sudah lebih dari cukup. Aku kembali ke kantor Morojaya tanpa pengumuman. Tidak ada pemberitahuan resmi. Tidak ada permintaan sambutan. Aku datang di pagi yang biasa, mengenakan pakaian sederhana, menyusuri lorong yang dulu kulewati dengan langkah tergesa. Kali ini, aku berjalan pelan. Aku berhenti sejenak di depan papan nama perusahaan. Huruf-huruf itu masih sama, tetapi maknanya berbeda. Morojaya tidak lagi mewakili ambisi yang menuntut segalanya. Ia kini menjadi simbol perjalanan, dan bayangan masa lalu yang tidak lagi ingin kutinggali. Aku masuk bukan sebagai perempuan yang pernah diusir. Aku masuk sebagai perempuan yang memilih kembali. Beberapa karyawan menoleh. Tidak semua langsung mengenaliku. Waktu telah bergerak. Wajah-wajah baru hadir. Dan itu tidak membuatku sedih. Justru menenangkan. Perusahaan ini sah berkembang, bahkan tanpa aku memegang setiap tali pengendali. Aku bertemu tim inti di ruang kecil, bukan ruang rapat besar seperti dulu. Aku mengatakan niatku tanpa bahasa tinggi. Aku tidak akan mengulang cara lama, ucapku jujur. Jika aku ada di sini, itu untuk menjaga arah, bukan mengorbankan hidup. Tidak ada yang bertepuk tangan. Tidak ada euforia. Namun aku melihat sesuatu yang lebih berharga, kelegaan, kejujuran, kesetaraan yang selama ini hilang di balik struktur. Di sela hari itu, aku menyempatkan diri ke satu tempat yang dulu jarang kukunjungi. Kamar kerja ayah. Aku membawa satu bingkai kecil. Foto terakhir kami bersama. Aku letakkan di atas meja, berdampingan dengan surat wasiat yang telah mengubah segalanya. Tidak ada air mata, hanya rasa penuh. Ayah tidak salah, gumamku, tapi aku yang baru belajar mengerti. Aku tidak menutup masa lalu. Aku menempatkannya pada tempat yang benar. Beberapa bulan berlalu, dan Morojaya bergerak dengan ritme baru. Lebih sehat, lebih manusiawi. Tidak ada lagi keputusan yang lahir dari ego tunggal. Tidak ada lagi nama yang terlalu diagungkan. Namaku pun tidak selalu disebut. Dan anehnya, aku justru damai karenanya. Andi tidak pernah kembali masuk ke hidupku. Nama itu perlahan menjadi arsip, bukan luka terbuka. Kadang terlintas, lalu pergi. Aku tidak menghapusnya. Aku hanya berhenti menjadikannya pusat ceritaku. Suatu sore, saat matahari miring dan cahaya keemasan masuk lewat jendela kantor, aku berdiri sendirian. Dengan secangkir kopi hangat di tangan dan kesunyian yang ramah. Aku teringat diriku yang dulu. Perempuan yang selalu pulang paling akhir. Perempuan yang mengira kerja keras cukup untuk melindungi segalanya. Perempuan yang memberikan kepercayaan lebih cepat daripada menjaga diri sendiri. Aku tersenyum kecil. Aku tidak menyesal menjadi versi itu. Tanpanya, aku tidak akan memahami versi diriku sekarang. Aku belajar bahwa kekuatan bukan soal seberapa besar kita bisa bertahan di tempat yang salah, melainkan keberanian untuk membangun ulang diri saat semua runtuh. Warisan ayah bukan sekadar perlindungan hukum. Ia adalah cara berpikir bahwa cinta sejati tidak membelenggu, melainkan menyiapkan kita untuk berdiri bahkan saat ia sudah tiada. Aku menatap langit sore itu, menarik napas panjang. Hidup tidak menjadi mudah. Namun hidup kini menjadi milikku sepenuhnya. Dan jika suatu hari seseorang bertanya siapa pemilik Morojaya, aku akan menjawab dengan tenang. Perempuan yang tidak bisa lagi dijatuhkan. Karena aku telah jatuh, hancur, dan bangkit dengan caraku sendiri. Dan itu sudah lebih dari cukup.